balik lagi di channel kita official SMP Wijaya Putra. Ya, tepatnya kita lagi berada di segmen apa, Dis? Dapur curhat. Gadis, kenapa, Dis? Kok nggak semangat sekali, gadis? Kenapa? Sebelahku ganteng. Sebelahku ganteng. Gadis kena orang ganteng tremor, guys. Oke, jadi akhirnya, Dis, aku dan mungkin kamu yang lagi di belakang layar pada saat itu kembali di studio sederhana kita, yang dimana di sini penuh dengan kenangan, kenangan, kesedihan, perjuangan, waduh gila. Tapi meskipun kita ada di studio kita yang sederhana, Dis, kita ini punya narasumber yang gak kalah keren dari kita waktu di luar sana. Siapakah beliau? Siapa namanya? Siapa namanya? Gak gitu dong. Gini loh. Ya, beliau adalah Kakak Arya Seno Bagaskoro, Ya, benar ya? Aku panggilnya siang. Kakak atau Seno aja. Oh, Kak Seno Seno aja. aja. Kak Seno atau Mas Seno? Boleh. Kalau Kak kan Indo banget ya. Iya. Kalau Mas kan Jawa banget. Mas Jawa banget. Ya, Enaknya Mas apa Kak kalau gitu? Kak aja. Kayaknya Oh, Mas. Kak aja. Kok kamu beda frekuensi ambek aku? Kak, apa wis Kak aja. Beda-beda aja nggak apa. Iya. Oke, yaudah deh. Jadi Kak Seno, hari ini aku bakalan tanya tentang profil dari Kak Seno sendiri. Nah, aku dengar nih Kak Seno kan orangnya kan confidence banget atau percaya diri, punya kepercayaan diri yang luar biasa sekali ya kan Yuan ya. Terus ekspresif juga, berani juga, terus good achievement juga. Nah, tapi di dalam itu semua kan pasti punya tujuan passion ya. Dan keyakinan yang membuat seorang Kak Seno ini memiliki energi yang luar biasa gitu. Apa sih sebenarnya yang menginspirasi Kak Seno? Oke. Jadi kalau bicara passion, aku itu sebenarnya memulai mencari passion itu dari waktu itu aku masih di bangku SD. Jadi SD. Nah, di SD itu aku mencari-cari masa depan apa sih yang pengen aku rangkai, itu aku mulai konsep itu di SD. Ada banyak cita-cita waktu itu, pernah pengen jadi apa ya, paleontolog gitu. Jadi yang gali-gali fosil dinosaurus. Gali fosil dinosaurus Iya, gimana maksudnya? Aku dulu suka dengan namanya dinosaurus itu zaman SD. Kemudian aku merasa kok ndak ada dinosaurus itu yang asli Indonesia itu. Asli Indonesia, oke. Berkeinginan untuk menjadi paleontolog untuk mencari itu. Terus pindah lagi pengen menjadi pemilik kebun binatang. Gitu. Jadi kayaknya asik ini nih ngatur kebun binatang kayak taman safari kayak gitu. Nah terus berubah lagi tuh, pengen jadi dokter, pengen jadi apa. Nah sampai waktu kelas 5 SD akhirnya aku punya sebuah cita-cita yang mantap dan pasti bahwa aku pengen untuk menjadi, waktu itu namanya mimpi ya, mengandai-andai. Aku menganggap bahwa jadi dokter itu hanya bisa ngobati satu orang satu waktu gitu. Di waktu yang lain tambah satu, tapi dia tidak akan mungkin bisa efektif kerjanya untuk orang banyak itu. Nah, kalau jadi presiden itu bisa itu kemudian minta dokter seberapa banyak pun jumlahnya untuk ngobatin orang, untuk bikin obat dan seterusnya. Hanya aku mikir, jadi presiden bisa juga nyuruh orang untuk gali se-Indonesia Raya dari Madura sampai ke Papua, cari dinosaurus itu bisa. Dinosaurus ya, oke. Misalnya. Kemudian aku mikir dengan cara seperti itu aku bisa meluaskan manfaat dan keinginanku untuk orang banyak. Akhirnya aku bercita-cita sangat pasti waktu kelas 5 itu aku ingin menjadi presiden. Dan cita-cita itu aku tekniskan pada saat SMP. Nggak ada namanya presiden itu yang profesinya presiden. Pak Jokowi itu seorang tukang mebel, insinyur. Terus Gus Dur itu seorang ulama. Terus Pak Karno itu seorang aktivis politisi. Jadi nggak ada itu yang dia profesinya presiden. Nah, aku pengen jadi apa nih untuk mencapai cita-cita itu? Aku tekniskan waktu aku kelas 1 SMP waktu itu. Aku pengen untuk menjadi seorang politisi. Dan passion itu aku coba untuk ilhami. Karena dengan jadi presiden, dengan cara politisi itu tadi, ada kemungkinan aku bisa berbuat baik untuk banyak orang. Dan itu aku pegang sampai hari ini. Oke, jadi prinsipnya itu ya. Jadi pada dasarnya tuh sepele banget loh. Pengen bantuin dari
orang dari Madura sampai ke Papua. Listnya dari kayak Aceh lah. sampai dari Aceh sampai penjuru dunia bisa lah ya. Dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Oke. Simple guys, simple loh itu penjelasannya. Oke, yang kedua mungkin Gadis bisa kasih pertanyaannya. Oke. Saat Kak Seno masih SMP, kan ada peristiwa yang membuat Kak Seno terkenal. Dengan mengirim surat ke Pak Presiden. Kalian emang kenal memang? Apa? Ke zaman itu apa? Aku SMP itu kalian kenal kan? Enggak Kan sih, cuma kita baca maksudnya artikel. aku baca artikelnya sampai iya. ada waktu itu aku baca artikelnya 33.300 berapa? 10. Ya, 310. Aku langsung berpikir seketika. Kak Seno ini nulis surat atau nulis apa sih sebenarnya? Nah. Kok sebanyak itu? Buku aja paling 1.000, 2.000 gitu kan. Ini 33.000. Sebanyak itu berlembar-lembar. Wah, gila. Kayak langsung deh, ayo buat pertanyaannya. Kan nulis surat segitu banyaknya kan pastinya kan capek kan. Iya. Motivasinya tuh apa sih? Iya. Ya untungnya bukan aku yang nulis semua itu. Jadi kan bukan aku yang bikin itu. Artinya gini, waktu itu kan ada sebuah isu yang bikin resah banyak anak-anak sekolah waktu itu SMP sama SMA. Isunya adalah sekolah gratis itu akan dihapus. Setelah Pemkot Surabaya bikin sekolah gratis, pengelolaan SMA SMK itu mau diserahkan ke pemerintah provinsi. Nah, rencananya kan kalau seperti itu provinsi itu tidak punya biaya sebanyak kota nih gitu, sehingga sekolah gratis ini program ini akan dihapuskan. Nah, kita mikir tuh, aku waktu itu masih SMP kelas 3 ya tahun 2015. Aku ingat itu 3 bulan sebelum UNAS. Jadi UNAS masih ada waktu itu. Sekarang udah dihapuskan. Iya, udah nggak ada. Assessment nasional AN. UNAS masih ada. Aku waktu itu 3 bulan menjelang UNAS. Kemudian aku mikir, nah ini kalau aku masuk SMA, ada temanku yang kemudian sehari-hari aja mereka uang jajannya nggak cukup, jenenge jajan itu jaluk-jaluk koncoe, meneng-meneng ini njupui apa mine koncone segala macam kanggo duit. Nah aku memikirkan kalau itu kemudian SPP-nya diterapkan, nah itu gimana nih nasib teman-teman ini gitu. Ya kan sakno se-Surabaya. Aku mikir teman sebangkuku aja seperti itu, temanku di adik kelasku aja seperti itu, ya apa ning sing di sekolah-sekolah lain. Aku dulu di SMP 6 kan teman-teman. SMP 6. Tengah kota, jadi bisa ketemu sama banyak sekolah kan. Nah, waktu itu akhirnya aku mikir nih, nah kalau kayak gini caranya, karena ini aturan pusat, maka yang harus aku lakukan adalah aku pengen tahu nih anak-anak yang lain resah juga enggak sama seperti aku. Oh ternyata resah. Dari SMP, dari SMA itu penasaran, semuanya resah. Kebetulan aku sebelumnya sudah punya beberapa organisasi kan sebagai cara untuk ketemu sama teman-teman. Aku tanya ke mereka, resah semua. Nah terus gimana ini enaknya iki Sen gitu. Aku jawab akhirnya sudah kita bikin surat cinta aja itu. surat cinta ya. Gitu. Untuk siapa? Sekalian deh untuk Pak Lurah itu, untuk Presiden Jokowi gitu. Akhirnya kita bikin gerakan itu, targetnya waktu itu seminggu kita ngumpulkan dengan target mengumpulkan 10.000 surat tulis tangan dari pelajar se-Surabaya. Jadi, saat targetnya seminggu tuh 10.000. Kita gerak tuh itu. Aku pulang sekolah ke sekolah-sekolah, ngomong ngejak teman-teman ketua OSIS, koordinator basket yang di DBL segala macam itu. Kemudian terkumpul lah ternyata dalam seminggu itu kita kumpulin dalam kontainer-kontainer box itu yang segini-segini yang plastik itu. Terkumpul lah 3 kontainer. Ternyata kita hitung manual waktu itu 33.130 surat itu tadi yang kita kumpulkan. Jadi kita hitung itu, kita kumpulin tiap hari. Kalau sekarang kan pakai petisi online itu tuh, pakai ada. Itu kan cepet. Waktu itu sudah ada sih petisi itu. Cuman kita merasa bahwa kayaknya kalau kita tulis surat ini lebih nendang deh. Lebih pung. Pak gitu loh. Langsung double kill. Itu. Ya itu kita kirimkan, akhirnya diterima oleh Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung yang mengantarkan kita ke Jakarta. Waktu itu Bu Risma, perwakilan dari kita. Jadi Bu Risma itu berangkat duluan ke Jakarta. Kita pesawatnya beda. Bu Risma berangkat pagi, aku berangkat siang. Teman-teman. Bu Risma nunggu dulu tuh di sekretaris kabinet. Terus waktu di jalan sama rombongan itu, aku ditelepon itu sama timnya Bu Risma.
ayo Mas Eno iki Bu Risma iki wis ngenteni sampean tok iki tamu negara jadi gini. Terus kita bermacet-macet karena pesawat kita beda flight sama Bu Risma. Iya. Namanya Jakarta kan macet-macet. Pasti macet. Gitu. Sampai di sana terus Bu Risma sudah nunggu ini. Akhirnya kita masuk ke ruangan dan menyampaikan. Ya menarik sih. Jadi perjuangannya waktu itu ternyata ya mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Wah, gila. Itu dihitung secara manual kayak 1, 2, 3 gitu. Iya, kita hitung sampai nggak tidur itu. Aku sama teman-teman itu. Berapa hari itu? Ngitung. Gila. Oke lah kalau gitu. Aduh, di luar expect guys ternyata realitanya ya. Ternyata artikel sama realitanya beda banget. Oke. Tapi sebelum kita lanjut Yua dan Kak Seno untuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita bisa untuk istirahat sejenak dulu, oke? Oke guys, kita break dulu setelah yang halo. Ya guys, kita balik lagi ke kita. Maaf, emang segitu, emang kayak gitu. Skenario dalam hati kayak gitu. Untuk mengagetkan. Halo. Ya guys, oke. Back to topic, kita balik lagi di season kedua ya. Nah, tadi kan Kak Seno bilang bahwasannya aku membangun beberapa organisasi dari koordinator, ada OSIS, ada koordinator basket DPL dan lain-lain. Itu apa namanya ya? Kayak ada nggak sih organisasi yang juga diketuai selain itu? Gitu. Oh gitu ya. Enggak, waktu itu aku bikin organisasi namanya Aliansi Pelajar Surabaya. Dari kumpulan itu, bendera-bendera teman-teman itu kan terus ini namanya apa gitu. Terus kita kalau kemudian mau keluar bareng gitu. Ya bikin nama aja apa deh itu, Aliansi Pelajar Surabaya. Logonya kita sengaja bikin segitiga waktu itu, warnanya merah putih. Terus ada bukunya, kemudian ada tangan mengepal di tengah. Kenapa segitiga? Karena ini terinspirasi dari ini. Hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Kalau di Islam itu aku kan diberitahu teman-teman itu ada hablum minanas, hablum minallah itu. Jadi itu bayangan kita bahwa saat kita mengabdi untuk orang banyak itu adalah bentuk kita mengabdi atau beribadah pada Tuhan gitu. Nah, akhirnya Aliansi Pelajar itu konsepnya dasar filosofinya seperti itu. Yang kita ingin teman-teman pelajar ini untuk berbuat lebih banyak itu. Nah, aku terus dipilih jadi ketuanya itu sama teman-teman. Terus sampai ngono saya ketua ya. Sampai 3 tahun waktu itu. Sebelumnya aku mengetuai ada konselor sebaya waktu itu, ada MPK di sekolahku dan segala macam yang jadi modal awalnya gitu. Kemudian ketua Aliansi Pelajar. Nah, sampai terus berlalu terus ya sekarang kapan hari waktu ini jadinya karena aku sering seperti itu bikin namanya kegiatan macam-macam, kumpul sama anak muda. Terus sempat juga waktu itu urusan Covid juga rame-rame segala macam. Akhirnya dipilih untuk menjadi juru bicaranya Pak Wali Kota Surabaya yang sekarang. Di usia 19 tahun waktu itu kalau nggak salah tuh. Yang kalau aku pelajari dari sejarah politik Indonesia itu mungkin ya juru bicara politik paling muda di Indonesia yang pernah ada di pasca reformasi itu yang bicara elektoral. Itu mungkin aku itu. Iya, aku juga pernah baca itu. Iya, mungkin aku itu. Aku merasa melihat itu mungkin aku. Nah, ya yang itu bukan suatu yang bukan suatu yang aku anggap sebagai sesuatu kemewahan gitu, tapi malah sebuah tanggung jawab. Artinya di usia yang sangat muda, ternyata saat aku dulu bicara di SMP ku dan di SD ku aku pengen jadi politisi gitu ya. Itu bisa terwujud dengan sangat cepat gitu. Sebelum aku usia 20 tahun pun aku sudah dilihat banyak orang gitu. Aku mau ngapain itu dilihat orang, aku bicara apa itu didengarkan orang. Ya, dalam satu sisi itu tentu membawa pengaruh positif pastinya. Karena aku pada saat ada teman-teman yang perlu aku bela, ada kasus yang perlu aku advokasi, itu lebih mudah untuk didengar oleh banyak orang. Tapi di saat yang sama, namanya kita anak muda kan, kita kadang juga masih pengen seneng-seneng, kita masih pengen apa segala macam, kadang juga bisa arek nemen yo ngawur-ngawur gitu. Nah, itu harus aku tahan semua tuh gitu. Artinya aku harus upayakan sebisa mungkin agar ini enggak terlalu muncul ke permukaan dengan menjadi ketua ini, menjadi ketua itu, menjadi koordinator ini, koordinator itu. Tanggung jawabnya semakin besar. Jadi aku ingat kayak yang diomong Uncle Ben itu ya waktu di Spider-Man itu waktu dia sebelum dia dibunuh sama perampok itu, dia bilang ke Peter Parker waktu itu,
Peter, with great power comes great responsibility gitu. Iya. Aku ngerasain itu tuh gitu. Dengan benar-benar itu, dengan menjadi ketua dipercaya banyak orang, menjadi politisi di usia yang sangat muda, aku merasa bahwa dengan kekuatan ini, dengan apa yang aku miliki sekarang ini, yang ada bukan hanya seneng-seneng, yang ada ya tanggung jawab demi tanggung jawab demi tanggung jawab, yang mana itu menyangkut dengan kehidupan banyak anggota yang harus aku pimpin, orang yang harus ini. Jadi kayak kalau teman-teman nih jadi ketua ya sebenarnya tanggung jawab nih, kan gimana caranya agar teman-teman yang dipimpin itu sentosa semuanya, aman semuanya. Tapi kalau tak lihat dari podcastnya, dari ruangannya, kayaknya ini berhasil deh ini teman-teman. Tepuk tangan dong. Aduh, terima kasih sanjungannya. Tapi itu ya pastinya juga susah untuk menanam apa biar gak muncul ke permukaan itu loh. Karena kan anak muda ya, apalagi juru bicara juga dari Bapak Wali Kota. Pasti susah dan sangat berat hati untuk mau main yuk. Zaman sekarang kan ada ML tuh. ML main kok, masih main. Wow, spill ID. Mabar. Main PES masih main aku. Iya. Tapi kan pastinya jarang gitu. Iya, jarang kalau malam aja kan, kalau pusing gitu akhirnya ya udahlah kita main aja. Healingnya game guys, bukan jalan-jalan ke luar negeri no. Main game. Tapi aku punya cara healing lain sih. Apa? Biar main itu. Aku ini suka nulis sebenarnya. Jadi nulis itu cara healingku. Aku nulis artikel, kadang dalam semalam itu nulis di room chat WA aja. Jadi teman-teman itu kadang sudah tahu nih. Oh, kalau Seno typing lama itu di room chat biasanya bikin tulisan itu. Jadi sampai aku kirim kemana, ke Jawa Pos, ke Detik, itu dimuat tuh sama teman-teman itu tulisanku itu. Tapi itu healing itu buat aku. Kadang-kadang aku nulis nggak cuma tulis artikel ya. Banyak orang tahu kalau aku ini rutin nulis puisi sebenarnya. Jadi aku bikin puisi tentang macam-macam, tentang apa yang aku rasain, tentang apa. Buat aku itu mengeluarkan, mengekspresikan. Iya, mengeluarkan apa ya? Input perasaan yang masuk dalam diriku itu selama sehari, selama seminggu. Itu harus didaur ulang itu. Nah, di otakku itu terasa kayak ada running text aja itu yang jalan itu. Oh, ini ada ini harus dirangkai nih. Nah, itu bentuk healing buat aku. Dan ternyata ada manfaatnya. Ternyata pada saat aku nulis artikel, aku nulis opini di kolom-kolom koran, aku mau ngomong tentang sesuatu di ruang publik tentang apa, aku bikin tulisan. Itu memudahkan aku tuh gitu. Karena pola pikirku akhirnya tersistematikakan dengan aku sering nulis itu. Nah, itu menyehatkan pikiran ternyata. Nah, ternyata ini cara healing yang menarik juga nih. Beberapa orang ada yang melakukan itu tuh rutin tiap hari nulis gitu. Ternyata bener enak. Sejak SMP, SMA itu aku melakukan itu. Sampai sekarang aku nulis. Sampai sekarang. Hampir ya seminggu minimal sekali, 2 kali, 3 kali pasti aku. Kalau kita healingnya nongki sama temen. Kak Senonya healing jalan-jalan ya, jalan-jalan ke mall, beli aksesoris di Strawberry. Kalau kita healing gitu malah pusing. Iya. Uang habis, bisa jajan apa ini di sekolah gitu. Jangan salah, karena kerjaanku tiap hari itu ya nongkrong itu tadi, ketemu orang di satu tempat, ketemu orang di titik lain. Gitu ya. Iya dong, kan itu otomatis ketemu tuh sama teman-teman, sama banyak orang-orang baru. Nongkrong-nongkrong di warung kopi, mulai sampai ke hotel, sampai ke gedung pemerintahan, sampai ke pinggir jalan emperan tiap hari. Artinya gitu, situasi itu yang membuat sosial energi kita itu kan ada ya. Kadang juga bisa habis gitu, namanya orang ini. Nah, aku mau nggak mau, habis tidak habis, harus ketemu orang tuh tiap hari. Sehari bisa 5 titik, bisa 3 titik, tergantung itu, kadang acara segala macam. Artinya kan itu tiap hari harus ketemu orang, kadang capek juga. Nah, caraku untuk mengembalikan energi yang keluar itu ya dengan nulis itu tadi. Karena dengan begitu aku melakukan dialog dengan diriku sendiri kan. Selain membaca, selain apa, nulis itu aku melakukan dialog dengan diri sendiri. Itu ceritanya. Gitu guys. Jadi saya dengan menulis berbicara dengan diri sendiri tanpa merenung dan bermeditasi. Ngedan dulu. Gitu. Tapi aku gak bayang guys boyo ya apa iku. 5 titik, 3 titik. Aduh, masih capek di perjalanan. Capek perjalanannya. Oke, terus Kak yang ketiga Yuan. Oke.
beberapa waktu lalu kan ada peristiwa bullying, pelecehan Oke. seksual, Oke. gangster. Oke. Menurut pendapat Kak Seno, dari sudut pandang seorang pemuda, apa yang seharusnya kita lakukan? Oke. Nah, aku itu memulai apa ya, karir sebagai aktivis itu ya dengan isu kenakalan remaja tadi, bullying, kemudian apa namanya, tawuran segala macam itu yang jadi ini. Nah, aku merasa bahwa kenakalan remaja itu sebenarnya tidak pantas untuk dipandang sebagai kriminalitas yang terlalu berlebihan. Artinya gini, contohnya kemarin ada kelompok tawuran ini yang di gangster Surabaya. itu ya. Kemudian semua bicara gangster. Semuanya kemudian rame-rame unsur pemerintahan gebuk ini mereka bikin apel segala macam. Aku salah satu orang yang nggak sepakat itu dengan langkah yang diambil pemerintah waktu itu. Dan aku mengkritik melalui tulisan di koran. Nah, tulisan lagi gitu, diangkat sama Jawa Pos. Aku bicara waktu itu bahwa kenakalan remaja itu adalah bentuk anak-anak muda cari eksistensi. Yang harus dilakukan adalah gimana nih kita bisa menyediakan wadah dan ruang fasilitas bagi teman-teman ini untuk menyalurkan eksistensinya tanpa kemudian dia perlu melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif, merusak. Kumpul-kumpul bikin karya suatu kayak gini, bikin podcast, kemudian main band segala macam. Nah, itu kan juga bentuk penyaluran ekspresi eksistensi. Kenapa? Nah, kalau kemudian penyalurannya itu buntu, dia tidak ketemu alirannya. Kemudian dia mencari bentuk ekspresi sendiri dengan cara kumpul-kumpul, kemudian bacoan, kemudian apa segala macam. Begal, kemudian dia bullying, dia apa. Masa kita mau menyalahkan mereka? Nah, selama ini kemudian di mana ini orang-orang yang harusnya hadir? Di mana kemudian pemerintah? Di mana kemudian orang-orang tua? Di mana kemudian sekolah? Nah, itu yang aku rasa adalah tugas bersamanya bukan lagi pada kuratifnya pada saat hal penyakitnya keluar, tapi pada saat preventifnya. Sebelum ini penyakit keluar, tanggulangi dulu dong, kasih ini saluran ekspresi, saluran ini, saluran itu. Aku merasa itu yang harus kita lakukan, bukan semata-mata nyala-nyalakan, oh kamu pelaku ini, kamu pelaku itu. Enggak. Ini teman-teman kita juga kok, ini kakak-kakak kita, adik-adik kita yang harusnya kita ajak untuk berkarya sama-sama. Oke. Oh, gila. Aku kayak gak expect gitu guys. Jadi yang penting itu kita sebagai orang dewasa atau sebagai lembaga lah ya, lembaga terutama sekolah itu harus memiliki kayak wadah buat anak-anak tuh, murid-murid, siswa-siswa mengekspresikan dirinya bagaimana gitu. Ya kalau bingung suruh belajar ke Wijaya Putra. Wow, Wijaya Putra PDB gelombang 1, 2, 3. Oke. Nah guys, lagi dan lagi ini adalah istirahat kedua kita karena tadi banyak banget ya yang dibahas banget. Jadi yaudah kita istirahat dulu. Oke, halo semuanya, kita habis break. Zara, ini the first time banget kita break sampai 2 kali. Iya. Saking Aku mau asiknya mikir kita kayak ngobrol. Saking asiknya narasumbernya ya Yuan. Iya, saking asiknya beliau. Aduh, aku juga asik mendengarkan. Jadi sampai break 2 kali. Kita langsung tanya-tanya lagi aja. Iya, langsung aja Oke, tanya-tanya aku lagi. mau nanya, menurut Kak Seno, profil seorang pemuda yang bagaimana yang dibutuhkan oleh Indonesia? Ya, yang penting peka aja sih. Ya, artinya peka itu bukan masalah peka sama gebetannya, sama teman-teman tidak boleh. WHO itu bukan gitu ya. Cuman peka terhadap lingkungan sekitarnya aja. Artinya oh ada masalah apa sih sekitarku gitu. Oh temanku ini sedang menghadapi masalah apa, keluargaku sedang kayak apa, lingkungan rumahku sedang seperti apa, dan bagaimana aku bisa kemudian membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Nah, kalau anak-anak muda bisa peka seperti itu, artinya itu mereka akan terdorong untuk melakukan sesuatu kan. They will do something gitu untuk sekitarnya. Dan hal itu akan mendorong mereka juga untuk ketemu lebih banyak orang lagi gitu untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, itu yang kemudian akan mendorong menjadi daya hidup bagi anak-anak muda itu untuk tidak berhenti berkarya, berinovasi. Kalau mereka resah, kalau anak-anak muda resah, maka negara kita masa depannya akan baik-baik saja. Selama anak-anak muda tidak resah, nyantai gitu, merasa semuanya sudah oke-oke saja, tidak mau membuka cakrawala zona nyamannya,
calm down, tetap calm down, pokoknya stay cool. sekolah, pulang, kemudian lulus kuliah, Kuliah. kemudian setelah lulus kuliah cari kerja, kerja terus rabi, Oh gitu ya. Hari Oh. rabi terus mana, terus loro terus mate, wis. Ngono kok mate. Loh, kalau hanya seperti itu kan ya sudah itu kita nggak akan kemana-mana. Tapi kalau ada anak muda yang resah, gelisah, gundah gulana, galau seperti itu terhadap situasi bangsanya, situasi sekitarnya, ya kita akan terus mengalami kemajuan karena keresahan itu akan menimbulkan action, dan action yang dilandasi keresahan karena lingkungan sekitar itu akan menciptakan perubahan-perubahan untuk masa depan. Oke, jadi pada intinya tuh kita harus pekakan lingkungan sekitar kita guys, kayak tentang gimana sih kemajuan atau masalah apa yang ada di luar sana, kita harus peka. Dan karena kepekaan itu nggak kita dapat cuma-cuma. Jadi kita juga harus membaca juga, mengerti dengan sosial juga, sosialisasi itu perlu. Makanya ikut OSIS. Makanya ikut OSIS. OSIS mana? SIP Wijaya Putra aja. Oke kok. Oke, pertanyaan yang terakhir, Kak Seno. Kiat-kiat dari Kak Seno buat viewers Dapur Curhat yang ada di rumah apa? Gak ada kiat-kiat tertentu sih, semua orang itu punya potensi dan cara untuk memaksimalisasi potensinya itu sendiri-sendiri. Aku selalu ditanya, kalau ada yang orang tanya, Mas gimana caranya kalau ada orang terinspirasi pengen jadi kayak Mas Seno? Aku selalu salahkan, jangan jadi kayak aku gitu. Loh, karena belum tentu juga format yang aku terapkan untuk diriku ini cocok untuk orang lain. Orang lain, setiap orang itu punya the best version of themselves lah. Aku punya best version of myself yang aku berusaha terus cari cara untuk mencapai itu. Tapi orang lain juga sama itu. Caranya bagaimana? Dengan mengeksplorasi seluas-luasnya bakat, minat, passion, talenta yang dia miliki. Nah, kalau saat itu dilakukan, bisa jadi dia akan menemukan best version itu dalam mencari format itu. Aku itu ikut dokter kecil, ikut pramuka, ikut OSIS, ikut MPK, ikut Persebaya, ikut debat, aku juara umum waktu itu tahun 2018 di nasional. Aku lakukan semuanya itu. Artinya apa? Aku coba. Dulu fashion show tak ikuti zaman SD itu. Artinya semua. Aku gitu, bikin film. Aku pernah bikin film jadi sutradara. Filmku juara 3 di nasional di FLS 2N. Artinya semua aku explore. Aku tidak menutup diri terhadap kemungkinan. Oh mungkin passionku di sini. Oh mungkin passionku di sini. Itu aku lakukan. Aku main musik. Aku ngedrum bisa. Aku main alat musik tiup bisa. Artinya aku coba semuanya tuh. Nah, teman-teman kadang banyak yang harus kita ajak untuk berani keluar dari apa yang selama ini mereka merasa nyaman. Kalau selama nyamannya di A terus, nyamannya di B terus. Padahal enggak, kadang-kadang untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi dokter yang baik, dia harus menjadi sejarawan yang baik pula. Kenapa? Karena dengan mengerti sejarah dia tahu nih menyelesaikan masalah ini seperti apa. Nah, artinya apa? Tidak bisa orang A hanya A. Kalau bisa ya dari A sampai Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai K lah paling enggak. Dia menguasai. Sehingga pada saat dia menjadi apapun, ditugaskan dalam perannya seperti apapun di kehidupan, anak-anak muda ini, kita semuanya akan menjadi the best version of ourselves wherever it is. Mantap. Oke. Jadi ternyata kita tuh nggak boleh diem di zona satu aja ya, harus keluar. Tapi aku juga dari dulu tuh punya prinsip juga loh, yang sama kayak tadi. Nah, ya, orang yang nggak pernah melakukan suatu kesalahan itu orang yang nggak pernah keluar dari zona nyaman. Benar. Kalau orang lihat orang sukses, jangan lihat suksesnya dong. Lihat aja berapa kali dia salah sebelum menuju sukses itu. Nah, itu yang membuktikan dia berarti benar-benar sukses. Kalau dia sering salah. Kalau dia bener terus nggak pernah mengalami kesalahan, nggak pernah mengalami gagalan, jangan-jangan suksesnya katrolan ini orang ini. Katrolan, oke, jalur orang dalam guys. Jalur orang dalam yang gitu ya, oke. Wah, perbincangan yang sangat seru sekali ini. Banyak pengalaman, banyak ilmu yang aku dapat juga. Bahwasanya kita nggak boleh stay di zona itu aja atau zona nyaman kita aja, harus peka juga, terus harus apa ya Nadi, harus bersosialisasi, explore juga semuanya. Oke,
Tapi ini kan udah pertanyaan terakhir dan udah waktunya closing juga. Tapi sebelum aku closing guys, aku mau promo dulu SMP aku, SMP tercinta. SMP tercinta ya, SMP Wijaya Putra lagi buka pendaftaran loh guys, maksudnya pendaftaran gelombang 1 dari kapan ya Duan? Dari Tanggal berapa? kemarin kayaknya. Tanggal berapa? Nggak Tanggal berapa? apa-apa, Tanggal berapa? tanggal berapa nanti kan pokoknya teman-teman tanya aja informasinya kan insya Allah. Nah, untuk cocok informasinya, lah nanti. mungkin Tinggal kalian cek. bisa scroll Instagramnya official SMP Wijaya Putra. Sambil lihat-lihat Fasilitasnya gimana, ekstra apa, di situ udah lengkap banget guys. Dan di situ juga udah ada kontak personnya buat kalian. Mungkin mau tanya-tanya gitu, it's okay banget. Jaminan mutu deh pokoknya Wijaya Putra. Jaminan mutu teman-teman. Ya. Wah, gila. Nanti kalau kalian di sini ketemu aku, kita kenalan. Halo kayak gitu. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Iya, terima kasih juga kepada Kak Seno atas kasih. ketersediaannya untuk podcast sama kita. Terima kasih. Tapi aku bakalan closing dan terima kasih guys udah lihat apa ini namanya podcast kita bertiga di sini dengan aku Zahra, dengan aku Gadis. dan Ya, dengan saya Seno Bagaskoro untuk SMP Wijaya Putra. again. Oke guys, makasih ya Kak sekali Makasih. lagi, makasih Thank you. juga Iwan. Iya, makasih Thank juga you. Zara. Oke, terima kasih juga buat kalian yang udah nonton di rumah. See you in the next video. Bye.